Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dimanapun berada ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, dilancarkan urusannya, usahanya, dan diberikan rezeki yang banyak ya. Amin. Oke teman-teman, kemarin ada yang mungkin sebelumnya itu di video-video sebelumnya mungkin udah ada ya, saya singgung soal bagaimana memelihara burung parkit Australia atau burung palak ini itu agar cepat produksi gitu ya, atau biar mau produksi gitu. Artinya mau bertelur kemudian mau netas itu pakannya apa gitu ya. Jadi sebenarnya pakan yang saya terapin ini sebenarnya simpel teman-teman ya, simple, dan saya nggak pernah pakai obat-obatan gitu ya, nggak pernah pakai vitamin yang aneh-aneh. Jadi saya pakainya yang alami teman-teman. Jadi ini ada indukan punya saya ini ada 7 pasang ya, 7 pasang, 8 sama itu juga anakan teman-teman ya. Jadi belum sempat saya jual. Itu ada anakan sepasang, umurnya 3-4 bulan ya. Jadi ini udah pada angrem semua. Untuk anakannya itu rata-rata kan laku di usia sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya, sebulan ya. Ketika anakannya masih cindilan teman-teman ya, masih cindilan itu banyak sekali yang nyari ya, banyak sekali yang ingin beli dan dibuat dipelihara nantinya sebagai apa ya, mainan gitu teman-teman ya, buat FF gitu, dijinakin lah untuk free flying itu, untuk terbang bebas segala macam gitu ya. Jadi cara mudah ternak burung parkit Australia ini kalau saya teman-teman panen juga nggak aneh-aneh ya. Itu kita bisa lihat ya, tuh itu ada jagung manis. Itu jagung manis pun juga nggak setiap hari ya, saya berikan sekitar 3 hari sekali. Itu juga saya potong-potong ya, nggak satu gitu, enggak, karena kalau nggak habis juga sayang gitu kan. Jadi saya potong-potong gitu. Terus makanan utamanya itu ini teman-teman ya, tuh itu ada millet putih, millet kuning, sama kenari seed gitu ya. Itu makanan pokoknya. Terus ini ada pur teman-teman. Itu pur itu untuk dia sebagai makanan asupan tambahan aja ya, untuk dia ngasin atau apa. Contohnya ini nih, tulang sotong ya. Tulang sotong ini juga saya kasih biar induknya itu dapat asupan kalsium ya, kalsium dari tulang sotong ini gitu. Jadi nanti digigitin itu teman-teman ya, tuh habis tuh. Ini lagi bertelur ya, kelihatan nggak tuh ya, tuh ada telurnya teman-teman ya di dalam itu. Jadi saya terus terang, saya nggak pernah pakai vitamin atau umpan-umpan makanan yang mungkin bisa dibilang ribet ya. Jadi nggak terlalu ribet teman-teman ya. Terus tambahannya lagi itu yang saya berikan mungkin 3 hari sekali, jarang-jarang gitu, itu paci teman-teman ya. Ini saya pakai kuaci ya. Ini kuaci kita bisa belilah di toko pakan burung, itu banyak yang setengah kiloan atau sekilo gitu ya. Tuh ini millet teman-teman ya, millet campuran ya. Tuh ada millet putih, millet kuning, sama kenari seed. Saya perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau misalkan kita beli 1 kilo millet putih, 1 kilo millet kuning, 1 kilo kenari seed, seperti itu teman-teman ya.
Terus ini juga saya masih kesisa nih burung lovebird ya. Ini albino mata merah nih. Nih, ini anakannya si ini teman-teman ya. Nih. Ini ada anaknya juga di dalam. Jadi saya menyisakan satu pasang burung lovebird ya. Dulu saya sebelum memperbanyak Australia sama murai, jadi saya sempat pelihara atau ternak lovebird itu sekitar 50 pasang, kalau nggak sampai antara 50 pasang sampai 100 pasang ya. Jadi banyak banget ya. Jadi saya koloni di sini tuh, kandang koloninya itu ada banyak lah pokoknya ya. Sampai saya nggak bisa ngitung waktu itu ya. Saya koloni banyak gitu ya. Akhirnya makin kesini saya jual-jual teman-teman ya. Saya jual, saya ganti dengan murai batu sama burung patri Australia untuk nambahin, memperbanyak itu ya. Nah ini satu pasang teman-teman ya. Itu anakan hasil panen kita ya. Nih. Itu betinanya, itu jantannya ya. Umurnya sih masih muda, itu baru 3-4 bulan ya. Jadi masih apa ya, masih PAUD lah, masih anak-anak. Itu teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah memakai obat-obatan untuk mendongkrak biar cepat birahi atau biar produksi bertelur netes, tidak ada. Saya secara alami teman-teman ya, secara alami, asalkan kita konsisten dan kita tahu induknya itu memang induk-induk yang sehat, kita bisa rawat dengan baik, konsisten pemberian pakannya, kemudian kita juga rajin bersihin tempat minumnya ya. Jadi saya yakin pasti produksi teman-teman, nggak mungkin enggak gitu ya. Kuncinya seperti itu ya, karena makanan alaminya apa sih burung itu ya kan? Makanan alaminya ya biji-bijian gitu ya. Dan saya pun juga nggak pernah pakai kangkung teman-teman. Dulu sempet saya pakai kangkung untuk, emang kangkung itu untuk naikin birahi atau gacorin si jantan biar cepet gacor birahi gitu ya. Itu memang cepet ya, tapi ya gitu, selama saya pakai kangkung itu banyak yang mencret teman-teman ya, maaf ya, banyak yang kurang cocok gitu. Jadi kotorannya itu basah, akhirnya kayak nimbulin bau gitu ya. Jadi menurut saya kurang sehat lah kalau menurut saya ya. Tapi itu pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman di luar sana itu punya trik beda, yaitu tergantung kitanya, karena beda peternak pasti beda analisanya, beda perlakuannya gitu ya. Gitu. Terus saya juga nggak pernah pakai suplemen ya, nggak pernah pakai obat-obatan, nggak pernah pakai suplemen apapun ya, semacam vitamin saya juga nggak pernah pakai ya. Jadi biar dia secara alami, produksi pasti nanti akan normal ya. Yang penting yang pertama itu pastikan indukannya juga sehat ya. Indukannya sehat. Kalau saya lebih memilih ketika mau ternak itu ambil dari anakan teman-teman, hasil ternakan, dan itu kita ngambil yang anakan yang masih muda gitu ya, muda sekitar ya paut-paut gitu teman-teman ya, umur 3-4 bulan kita rawat. Jadi juga kita tahu karakternya si dia gitu ya, memang agak lama gitu kan. Hanya saja ketika kita konsisten merawat udah pasti produksi teman-teman. Itu yang saya alami. Terus selain yang pertama tadi itu, untuk persiapan ketika kita mau ternak itu ya, kita pilih bibit yang bagus dari masih muda gitu kan ya.
Karena kalau kita ngambil dari yang udah tua, bilangnya produksi gitu. Maaf, bisa saja bermasalah teman-teman ya. Indukannya itu memang masalah gitu ya, akhirnya dijual sama si pemilik kan bisa juga gitu ya. Atau dia sudah tua teman-teman. Jadi kalau udah tua itu misalkan udah di atas 4 tahun mungkin gitu ya. Ada juga kan yang dia mungkin ngelemak atau kenapa lah gitu ya, salah perawatan akhirnya macet produksi, itu juga bisa saja terjadi gitu ya. Nah itu dari segi induk gitu ya. Nah kemudian makanan teman-teman, makanan itu juga kalau menurut saya ya nggak usah aneh-aneh ya. Yang saya alamin tuh nggak usah aneh-aneh, seperti ini saja sudah bisa produksi ya gitu. Selain makanan itu tempatnya teman-teman ya, tempatnya usahakan yang cukup sinar matahari masuk dan juga sirkulasi udaranya yang baik gitu ya. Jadi tempat saya ini tuh bisa dilihat teman-teman ya, itu kayak semacam jendela lah ya, itu ruang terbuka lah gitu ya, itu angin-angin, lubang angin-angin ya. Jadi di sini itu muter teman-teman. Oh, itu lubang angin-angin banyak ya. Jadi itu juga akan bisa membuat nyaman si burung ya. Burung nyaman, dapat sinar matahari yang cukup, perawatan kita juga bagus, rajin ngontrol minuman, jangan sampai kotor gitu ya. Dan itu sudah saya buktikan udah bertahun-tahun ya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin ya rezeki saya juga ya. Artinya ketika kita pertama belajar untuk ternak burung parkit Australia ini, itu belum ada 1 tahun umurnya itu udah produksi teman-teman ya. Kita udah bisa panen dan hasil panennya juga lumayan ya. Di tempat saya ini daerah Jakarta itu untuk saat ini anakan yang masih kecil itu umur 3 minggu 4 minggu kita masih bisa menjual harga 350 sampai 400 ribu teman-teman ya. Itu paling murah ya gitu. Dan parkit Australia ini sekali bertelur dia banyak teman-teman ya, dia telurnya banyak, dia bisa lebih dari 4 ya, dia bisa 6, bisa 5, bisa 7 gitu. Cuma dia nggak bisa, jarang netes semua ya, tapi rata-rata itu antara 3 dan 4 rata-rata ya. Waktu itu pernah netes telur 7, netes 5, hanya saja yang satu mati ya teman-teman ya, mungkin ya belum rezeki ya. Jadi si induk bisa saja kewalahan untuk nyuapin si anak ya kan, bisa gitu. Tapi rata-rata antara 3 dan 4 gitu. Tapi kalaupun netes 3 itu pun juga hitungannya kan udah lumayan teman-teman ya, kalau rajin atau stabil 3 gitu ya. 3 kalau misalkan kita punya indukan 7, ini kan ada 7 ya, itu kalau misalkan berbarengan panen 4 kandang, artinya 3 kali 4 itu kan udah 12 teman-teman ya, 12 ekor. Bisa kita kalikan ya teman-teman ya dengan harga yang di tempat teman-teman semua ya, udah lumayan teman-teman ya. Misalkan di harga 350.000 kali 10 ekor aja kita bisa ngejual ya. Jadi selama 2 bulan, karena nggak ada sebulan itu kalau misalkan sebulan itu kalau udah yang umur segitu teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi rata-rata lakunya di usia 3 minggu sampai 4 minggu udah laku ya teman-teman ya. Jadi 3 minggu 4 minggu, terus masa angremnya sekitar 21 hari ya, sebulan setengah lah waktunya. Itu sebulan setengah itu kita bisa jual teman-teman ya. Kalau misalkan 350 kali 10 udah lumayan ya, 3.500.000 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ternak ataupun yang baru ternak tapi bingung ya, pakannya apa gitu ya, obatnya apa, saya nggak pernah pakai obat teman-teman ya.
obatnya ya mungkin eh, barangkali seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. tetap tetap sabar, tetap semangat, konsisten untuk merawat burungnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ya ini sekedar sharing dari saya. Saya ucapin banyak terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang baru mengawali atau punya hobi ingin beternak burung ya. Salah satunya burung pemakan biji-bijian ya. Ini adalah burung parkit Australia atau bisa juga sebut burung falek ya. Burung yang asalnya dari Australia sana ya, negara tetangga sebelah. Jadi ini tidak dilindungi ya, tidak dilindungi di Indonesia. Jadi aman buat diternak di tempat kita ya. Kita ngasih makannya juga hanya pagi saja gitu teman-teman, bisa ya, pagi saja atau sore saja itu bisa. Jadi simple teman-teman, kita kasih makan sehari sekali udah cukup, 2 hari sekali pun bisa, seminggu pun bisa ya, kita kasih dispenser seperti itu teman-teman ya. Jadi burung itu kalau kita udah tahu karakternya itu simple sekali teman-teman, gampang gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.